letak membutuhkan strategi agar kita bisa melakukan tata letak fasilitas dengan efektif. Yang pertama, strategi tata letak dengan posisi tetap. Nah, strategi ini didesain untuk proyek-proyek yang sifatnya stasioner. Jadi, kita harus menata peralatannya di sekitar lokasi proyek tersebut dilakukan, seperti pembuatan jembatan, kemudian pembuatan kapal, pembuatan pesawat terbang. Ya, jadi di sini perlu memperhatikan banyak faktor yang cukup memperumit bagaimana penataan dari fasilitas-fasilitas tersebut di sekitar dari proyek yang sedang dijalankan. Nah, perlu adanya inovasi dan juga kreativitas pemanfaatan ruang yang cukup terbatas di lokasi proyek tersebut. Dan terdapat beberapa kebutuhan dalam mengubah materi-materi untuk penyesuaian pembuatan proyek. Strategi yang kedua terkait dengan tata letak berorientasi pada proses, di mana desain yang dilakukan ditujukan agar alur kerja antar departemen bisa mengalir baik dari material maupun pekerja berjalan secara selaras dan terintegrasi, dan digunakan dalam proses yang berfokus pada alur atau proses kerja. Nah, di sini strateginya adalah area departemen yang memiliki proses serupa diletakkan berdekatan. Contohnya seperti peralatan-peralatan laboratorium seperti X-ray, ronsen. Nah, itu biasanya kalau di rumah sakit diletakkan berdekatan dengan fasilitas-fasilitas lain yang serupa. Nah, kemudian yang kedua, strategi tata letak yang berkaitan dengan kantor, di mana tujuannya di sini adalah desain posisi dari peralatan maupun orang-orang yang bekerja di dalam kantor tersebut memiliki arus informasi dan juga pergerakan yang optimal. Nah, pengaturannya berdasarkan pada proses yang dilakukan dalam arus informasi di kantor tersebut. Untuk mempermudah, biasanya digunakan alur hubungan yang menganalisis bagian mana yang perlu berdekatan posisinya, sehingga koordinasi informasi yang dibutuhkan bisa lebih cepat dilakukan. Yang ketiga di sini terkait dengan strategi tata letak retail atau jasa. Desain ditujukan untuk memaksimalkan bagaimana pelanggan yang datang ke retail tersebut bisa melalui produk-produk yang ditawarkan, sehingga strateginya perlu mempertimbangkan pola aliran pengambilan barang yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan retail ini mengalokasikan rak-rak yang digunakan untuk mendisplay barang tersebut bisa lebih optimal, dalam artian bisa memuat banyak barang dan bisa dilihat oleh konsumen yang melalui rak-rak tersebut. Nah, selanjutnya di sini strategi tata letak yang berkaitan dengan gudang. Nah, intinya di sini dia mirip dengan tata letak proses, di mana terdapat perpindahan item dari dok ke berbagai area penyimpanan. Optimalitasnya biasanya tergantung pada satu, keamanan barang yang disimpan. Yang kedua juga kemudahan dalam mencari berbagai barang yang disimpan serta kemudahan menjangkau setiap item yang akan dipilih untuk diambil atau akan disimpan. Ya. Kemudian yang terakhir di sini strategi tata letak yang berorientasi pada produk. Nah, biasanya ini digunakan untuk produksi barang-barang yang bervolume tinggi, ya. Jumlah produksinya stabil dan bahan baku maupun komponen yang digunakan adalah seragam. Desainnya ditujukan untuk meminimalkan ketidakseimbangan pada setiap lini produksi yang berjalan. Ya. Oleh karena itu, tata letak ditujukan untuk pengaturan fasilitas di sekitar produk dan memaksimalkan aliran pembuatan produk tersebut atau proses produksi.